Osmosis dan difusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Fatih dari 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Brebes. Di sini saya akan menjelaskan tentang osmosis dan difusi. Sistem pembelajaran ini adalah daring atau online. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Difusi adalah berpindahnya suatu molekul dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah air panas secukupnya. Kita ambil air panas dari termos, secukupnya saja kita tuangkan ke gelas pertama. Kita tuangkan air panasnya ke gelas pertama, kita tuangkan secukupnya. Untuk selanjutnya adalah yang kedua, air dingin. Kita ambil air dingin, lalu kita tuangkan air dingin tersebut ke gelas kedua. Tuangkan air dingin secukupnya. Yang ketiga adalah kopi. Bubuk kopi ini kita ambil. Ini adalah alat bahannya. Air panas, air dingin, dan kopi. Langkah pertama, kita siapkan sendok dan bubuk kopi serta air dingin dan air panas tadi. Kita ambil 1 sendok bubuk kopi, lalu kita tuangkan ke gelas pertama air dingin. Kita tuangkan kopi. Yang kedua, kita tuangkan 1 sendok bubuk kopi ke gelas air panas. Kita tuangkan 1 sendok tadi di gelas air panas. Kemudian kita tunggu selama 30 menit untuk melihat hasil dari bubuk kopi ini terhadap air dingin dan air panas. Kita akan melihat hasilnya. Hasil dari air dingin dan air panas. Kita dapat melihat dari bubuk kopi yang dituangkan di air dingin ini sangat sulit terlarut dan sehingga membentuk endapan-endapan di air tersebut. Bubuk kopi tersebut membentuk endapan-endapan. Kita bisa lihat di dalam gelas ini bubuk kopi jadi endapan-endapan. Lalu yang kedua, kita lihat dari air panas. Bubuk kopinya mudah terlarut sehingga tidak membentuk endapan-endapan seperti di air dingin tadi. Jadi, di sini ada terjadi difusi. Difusi pada air panas lebih cepat daripada di air dingin. Di sini yang terjadi adalah difusi. Difusi di air panas yang lebih cepat. Osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semi permeabel. Bahan yang pertama adalah mentimun. Kita ambil di dalam kulkas 1 mentimun saja. Yang kedua adalah kentang. Kita ambil kentang secukupnya, cukup 1. Yang ketiga adalah garam. Kita ambil garam, akan kita gunakan secukupnya saja.
Langkah pertama, kita akan mengukur diameter kentang untuk dicelupkan ke air garam. Sini kita akan mengukur diameternya dengan menandainya dengan pulpen. Timun juga kita akan gambar diameternya untuk kita mengukur diameter di awal sebelum kita mencelupkannya ke air garam. Dua, kita cetak juga kentang dan mentimun untuk di air mineral. Diameternya kita ukur dan kita gambar untuk mendapatkan diameter awal dari kentang dan mentimun ini sebelum dicelupkan ke air garam. Lalu kita beri tanda dengan air garam dan air mineral. Langkah pertama, kita tuangkan air garam tersebut ke air dalam mangkok pertama. Kita gunakan garam secukupnya untuk mangkok yang pertama. Garam ini kita akan tuangkan ke air pertama. Lalu kita aduk garam tersebut agar larut dalam air. Langkah kedua, timun dan kentang tersebut kita celupkan ke air garam. Dan yang kedua kita taruh juga di mangkok kedua, yaitu air mineral. Lalu kentang dan timun ini kita tunggu selama setengah jam. Oke, dapat kita lihat hasilnya. Hasil dari kentang dan mentimun yang kita celupkan di air garam dan air mineral. Dan kita akan menghitung diameternya apakah masih tetap sama atau sudah berubah. Kita mulai dari air garam. Kita ambil kentang dan mentimun di air garam. Lalu kita pegang, teksturnya lebih kenyal dan diameternya mengecil, kentangnya menciut dan bertekstur lembek. Lalu kita taruh di kertas untuk mengetahui diameter kentang tersebut. Mentimun juga kita pegang dan rasakan teksturnya juga lembek dan menciut. Kita taruh di kertas juga, lalu kita cetak dan akan kita ukur diameternya. Sekarang kita lihat diameternya. Diameter kentang setelah direndam di air garam adalah semakin mengecil dan timun juga tersebut semakin menciut. Selanjutnya air mineral. Kita akan ambil kentang dan mentimun di air mineral tersebut untuk kita ukur diameternya. Kita ambil, lalu kita rasakan teksturnya lebih kuat dan volumenya bertambah. Lalu kita taruh di kertas untuk mengetahui diameternya, apakah tetap atau berubah. Yang mentimun juga kita akan ukur diameternya. Kita taruh di kertas dan kita akan mencetaknya. Kita ukur diameternya.
dari kentang tersebut jadi semakin keras dan semakin lebar. Timun tersebut juga sepertinya semakin volumenya bertambah. Dapat kita lihat hasilnya. Diameter kentang menjadi lebih besar dan diameter timun juga lebih besar. Jadi, kentang dan timun yang direndam dengan air garam diameternya menjadi mengecil karena berpindahnya air dari dalam kentang keluar. Sedangkan diameter kentang dan mentimun yang direndam dengan air dingin agak membesar karena air masuk ke dalam kentang dan mentimun berosmosis.